dengan stiker. Ya jelas ya. Mohon perhatian kepada seluruh peserta webinar yang kami hormati. Demi tertibnya acara ini, kami mohon selama acara berlangsung agar peserta tidak mengaktifkan mikrofon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya pada kita semua, dan tak lupa sholawat serta salam kita curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing dan membawa kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Para hadirin yang kami hormati, pada pagi hari yang cerah ini, Senin 19 Oktober 2020, kita semua dapat bertemu dan bersilaturahim dalam acara webinar Launching Stikes Ahmad Dahlan Cirebon dengan tema Stikes Ahmad Dahlan Cirebon sebagai refleksi jati diri Muhammadiyah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Titin Supriyatin MKep, didampingi dengan rekan saya Bapak Agus Kurniawan MKM. Kami berdua di sini selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar ini dari awal hingga akhir nanti. Kami ucapkan selamat bergabung pada acara webinar ini dan izinkan kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Ketua PDM Kabupaten Cirebon, Ketua Badan Pengurus Harian Stikes Ahmad Dahlan Cirebon beserta jajarannya, Ketua Panitia Perubahan Bentuk, dosen dan karyawan Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, seluruh tamu undangan, serta seluruh peserta webinar yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Stikes Ahmad Dahlan Cirebon adalah sekolah tinggi ilmu kesehatan di Cirebon yang merupakan perkembangan dan perubahan dari Akademi Keperawatan Muhammadiyah Cirebon yang telah berkiprah dalam penyelenggaraan pendidikan keperawatan sejak tahun 1998. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 932/M/2020 telah disetujui izin perubahan bentuk Akademi Keperawatan Muhammadiyah Cirebon menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ahmad Dahlan Cirebon dengan penambahan satu program studi, yaitu Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Sebelum acara ini dimulai, perkenankan kami sampaikan rangkaian acara ini, yaitu pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, lagu kebangsaan Indonesia Raya, persembahan lagu-lagu, lagu Mars Muhammadiyah, himne Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, sambutan Ketua Panitia Perubahan Bentuk Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, sambutan
Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Gigi Haji Sudibyo SU SP Perio K. Materi dilanjutkan dengan penyampaian materi. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Dahlan MAG dengan tema Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, Add Value Rubah Bentuk Akper pada Peran Kebermuhammadiyahan. Materi dilanjutkan dengan penayangan Profil Perubahan Bentuk Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Edi Sugiarto MKes dengan tema Administrasi Rumah Sakit, Solusi Tantangan Pelayanan di Masa Depan yang berbasis kualitas dan keselamatan. Quality and Safety. Dukungan stakeholder. Serta acara diakhiri dengan penutup. Baiklah, para hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta webinar yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad SAG, surat Al-Kahfi ayat 109 sampai dengan ayat 110. Kepada yang kami hormati Bapak Ahmad SAG, disilahkan. Enggak ada, Cak. Ada. Tuh, udah full ya. Assalamualaikum Pak Ahmad. Mohon maaf suaranya, mikrofonnya Pak. Iya, ada. Ada suaranya. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum Pak Ahmad. Silahkan Iya, Bu. Bapak. Oh iya, sudah kedengaran ya, Bu? Ya, sudah Pak, jelas. Silahkan Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر
مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad SAG. Korelasi antara ilmu dan amal soleh untuk mencapai perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggapai ridho ilahi. Dengan harapan peningkatan keilmuan di Stikes Ahmad Dahlan Cirebon ini yang berlandaskan agama dapat diaktualisasikan pada masyarakat sebagai wujud amal soleh dalam bingkai berkemajuan. Persembahan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Persembahan lagu-lagu. Pertama, lagu Mars Muhammadiyah dilanjutkan dengan himne Stikes Ahmad Dahlan Cirebon.
Assalamualaikum, Mas. Hati lahir, yakin, teguh, ikhlas dan suci. Stikes Ahmad Dahlan Cirebon tampil mandiri, amar makmur itu janji kami. Stikes Ahmad Dahlan Cirebon dicintai, unggul dalam hal kesehatan, bekerja sama dengan siapapun, pelopor kesehatan yang berkemajuan. Ya Allah, kuatkan tekad ini, langkah pasti majukan negeri. Bangsa kami kuat, sehat, berbahagia. Stikes Ahmad Dahlan Cirebon menjadi pilihan. Stikes Ahmad Dahlan Cirebon menjadi pilihan. Peserta webinar yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Panitia Perubahan Bentuk Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Kepada yang kami hormati Ibu Hajah Ruswati, MKep, dipersilahkan. Terima kasih, Bu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal ini diwakili oleh Profesor Dr. Gigi Haji Sudipyo SU SPP Rioka. Yang saya hormati Kepala Dinas Kota Cirebon, Dr. Haji Edi Sugiarto, Magister Kesehatan. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, Dr. Haji Ahmad Dahlan, Magister Agama. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, serta anggota Badan Pembina Harian Akper Muhammadiyah Cirebon. Yang saya hormati tim Panitia Perubahan Bentuk Akper Muhammadiyah Cirebon. Yang saya hormati peserta webinar Launching Stikes Ahmad Dahlan, baik dari stakeholder yang mewakili amal usaha Muhammadiyah, rekan-rekan perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta yang mengikuti webinar hari ini, organisasi otonomi Muhammadiyah Cirebon, kabupaten maupun kota yang mewakili, dan semua panitia webinar Launching Stikes Ahmad Dahlan Cirebon yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat karunia-Nya lah yang luar biasa, yaitu karunia sehat, sehingga kita dapat berkumpul untuk mengikuti bertolabul ilmi yang insya Allah akan menambah wawasan kita dalam menyongsong kehidupan di masa yang akan datang. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang telah merubah zaman dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pertama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para narasumber, Dr. Edi dan Dr. Ahmad Dahlan, yang telah menggerakkan hatinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dapat meluangkan waktu untuk bisa memberikan materi dan juga hadir dalam kegiatan virtual ya, dalam acara Launching Stikes Ahmad Dahlan Cirebon hari ini. Selaku Ketua Panitia Perubahan Bentuk Akper Muhammadiyah menjadi Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh sivitas Akper Muhammadiyah Cirebon yang telah bersama-sama berjuang keras tanpa lelah. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon yang selalu mensupport dengan full energi, Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan jalannya proses perubahan bentuk Akper Muhammadiyah Cirebon menjadi Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Bapak narasumber dan peserta serta hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam rangka launching Stikes Ahmad Dahlan Cirebon yang merupakan perubahan bentuk dari Akper Muhammadiyah Cirebon, mengawali langkahnya dengan melakukan kegiatan ilmiah yang merupakan ciri dari salah satu kegiatan Tridharma untuk perguruan tinggi swasta, tapi untuk di perguruan tinggi Muhammadiyah jadi catur dharma ya, Pak Ketua Pimpinan. Ya, jadi catur dharma satunya adalah pelaksanaan kegiatan Al-Islam kemuhammadiyahan.
Semoga hal ini akan menjadi pijakan pertama kaki kami untuk melangkah dan beralih dengan cepat, melaksanakan kewajiban tridharma ataupun catur dharma dengan cemerlang, melalui wadah institusi yang lebih luas, melalui berbagai prodi kesehatan yang akan kami buka ke depannya. Launching ini juga merupakan awal bagi kami dalam melangkah, menjalankan dan mengelola perguruan tinggi Muhammadiyah di bawah bimbingan dan arahan dari Majelis Diktilitbang Pimpinan Muhammadiyah LLDP Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Badan Pembina Harian Stikes Ahmad Dahlan Cirebon dan Wilayah Muhammadiyah serta Pimpinan Daerah Muhammadiyah Cirebon, Kabupaten Cirebon. Perubahan bentuk menjadi Stikes tentunya menjadi awal pekerjaan rumah atau PR pengelola dan sivitas untuk kedepannya, yang tentunya akan banyak dinamika baik dalam proses pelaksanaan catur dharma maupun pengelolaan. Tantangan pengelolaan dan penyelenggaraan sebuah perguruan tinggi di era digital 4.0 khususnya swasta sangatlah berat. Terlebih jika ingin menjadikan institusi yang berkualitas. Tantangan pemenuhan kewajiban sumber daya manusia, khususnya untuk dosen, dituntut untuk bersaing secara global, baik di tingkat lokal atau nasional maupun di internasional dalam pelaksanaan tridharma atau catur dharma perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyahnya. Pemerintah akan melakukan pemeringkatan PTN atau PTS, salah satunya adalah berdasarkan kualitas laporan penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan bisa dilihat melalui laporan di PD Dikti. Hal tersebut tentunya akan menjadi tantangan yang menuntut kita semua untuk bersama-sama bekerja keras dan bekerja cerdas, agar institusi yang kita rintis bersama dapat berkembang dan berkemajuan. Dan Stikes Ahmad Dahlan Cirebon kelak dapat sejajar dengan institusi lain yang sudah lebih dahulu maju dan berkembang. Amin ya robbal alamin. Untuk itu kerjasama, sharing berbagai ilmu dan pengalaman dalam mengelola perguruan tinggi dari berbagai pihak, khususnya sama perguruan tinggi baik Muhammadiyah atau non-Muhammadiyah, serta stakeholder yang terkait sangatlah kami perlukan sebagai perguruan tinggi yang siap berekspansi melalui level sekolah tinggi kesehatan. Sebagai perguruan yang baru lahir menjadi Stikes, harapan kami tentunya terus dapat mengembangkan diri sebagai kader dakwah Muhammadiyah di lingkungan terdekat maupun yang lebih luas, melalui sumber daya manusia yang ada ataupun melalui alumni-alumninya kelak, dengan sebenar-benarnya kader Muhammadiyah. Untuk itu kami memerlukan bimbingan, arahan, dan pembinaan baik dari pimpinan majelis Muhammadiyah maupun dari wilayah Muhammadiyah, ataupun dari pimpinan daerah Kabupaten Muhammadiyah, sehingga kami mampu merefleksikan jati diri sebagai kader-kader Muhammadiyah. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan launching Stikes Ahmad Dahlan Cirebon kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber, pada pimpinan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah yang telah bersedia hadir untuk hari ini, dan para peserta yang sudah hadir dalam kegiatan webinar perdana kami. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta webinar yang kami hormati, selanjutnya yaitu sambutan Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada yang kami hormati, Profesor Dr.
Dr. Gigi Haji Sudibyo SU, spesialis perio K. Kepada Pak Haji Sudibyo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Sudah masuk? Ya, kepada yang kami hormati Bapak Haji Sudibyo, dipersilahkan. Kami tes dulu. Bisa masuk suara? Bisa masuk suara? Mbak? Maaf Pak Haji, kurang jelas suaranya, volumenya kurang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Dr. Ahmad Dahlan, Magister Kesehatan. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Sugianto MKes PPH Ahmad Dahlan, Ibu Ruswati, Panitia Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan menjadi Stikes Kesehatan Ahmad Dahlan di Cirebon, para tamu undangan semua yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali sambutan ini, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya, berserta salawat salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikut, dan kita sekalian. Untuk berikutnya, yaitu kita sekalian pada kesempatan ini dengan acara webinar virtual. Maaf, ini baru kita. Dengan diberikannya izin perubahan bentuk Akademi Keperawatan Muhammadiyah menjadi Stikes Ahmad Dahlan, kita ucapkan pertama kali alhamdulillah, khususnya untuk keluarga besar di keluarga besar, semua keluarga besar, pimpinan Muhammadiyah, ranting, cabang, dan daerah di Cirebon, semuanya di Jawa Barat. Saat ini kami di Jawa Tengah, tapi ini sama karena perpanjangan. Jadi atas izin Stikes yang telah turun dari Menteri Pendidikan dengan nama besar Ahmad Dahlan. Bapak Ibu sekalian, kami nama besar Ahmad Dahlan ini berpengaruh kepada nanti semua stakeholder yang ada di dalamnya. Stakeholder ini nanti akan harus wajib untuk bisa Stikes yang ada. Mestinya harus wajib karena ini pendidikan tinggi Muhammadiyah. Ini kita gunakan untuk insan Stikes Muhammadiyah di Stikes di Ahmad Dahlan Cirebon. Harus menyiapkan semuanya yang ada, yaitu SDM-nya, sumber daya manusianya, kurikulumnya, kemudian
ciri khasnya, yaitu ciri khas daripada Stikes Muhammadiyah sendiri. Stikes Muhammadiyah di Cirebon ini harus ada muncul. Apa keunggulan Stikes Muhammadiyah di Cirebon ini? Kemudian ini saya yakin semua itu sudah disiapkan oleh panitia perubahan bentuk. Kalau metamorfose ya, ini perubahan bentuk dari Akademi Keperawatan menjadi Stikes Muhammadiyah. Ada hal yang penting nanti kita akan merupakan ini batas Cirebon itu sangat spesifik. Cirebon itu adalah batas dua daerah provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah. Garis batasnya jelas. Cirebon ini sendiri adalah suatu daerah yang kita nanti dalam pengembangan Stikes ini diperlukan cara khusus supaya menghubungkan dua kekuatan-kekuatan ini. Kekuatan yang ada, yaitu nanti pada sejarahnya, ini Cirebon itu adalah penghubung daerah kita dari Jawa, daerah Jawa ke luar Jawa. Ini menurutnya untuk ini kami mengharapkan Cirebon ini menghubungkan Stikes yang perguruan tinggi Muhammadiyah yang ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah dihubungkan oleh Cirebon. Sehingga untuk kurikulumnya, kekhasannya apa nanti yang muncul di Cirebon ini? Untuk ini perlu dicermati. Cirebon ini penghubung. Untuk ini kami nanti minta supaya ada unggulan-unggulan pembelajaran yang ada di situ. Bapak Ibu sekalian, kami yang jelas kalau Ahmad Dahlan, nama Ahmad Dahlan yang diberikan pada Stikes ini cukup berat. Kalau nanti dalam perjalanannya Ahmad Dahlan, Stikes Ahmad Dahlan Cirebon itu berhasil, alhamdulillah, kita doa bersama. Tetapi kalau nanti nama besar Ahmad Dahlan tertempel pada Stikes, tetapi moga-moga kita tidak mengharapkan itu. Tetapi nanti kalau kurang serius, kurang semangat kita mengelolanya, itu nama Ahmad Dahlan merupakan taruhan kita. Sehingga kami bagi Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah menyarankan, ciptakanlah pendidikan Stikes ini di Cirebon ini menjadi Stikes yang hebat, yang maju dan berkemajuan. Tetapi tidak lupa kita harus mementingkan hikmah dan uswatun hasanah. Orangnya jujur, dapat dipercaya, dapat menyampaikan yang benar dan cerdas. Bapak Ibu sekalian, saya kira tidak panjang kami aturkan, hanya terakhir pada sambutan kami saya mengucapkan selamat kepada Stikes Muhammadiyah di sini, yaitu kerjasama antar Stikes diperlukan. Saya kira ini karena baru, mestinya Stikes-Stikes yang lama di Indonesia itu seluruh PTMA yang ada di Indonesia saat ini jumlahnya 163. Jadi nanti buatlah kerjasama antar Stikes yang ada. Itu nanti akreditasi dan mungkin cara membuat borang dan akreditasi dan sebagainya. Ini bisa komunikasi dengan Stikes-Stikes yang sudah lebih senior. Yang kedua, meningkatkan secara aktif SDM atau mungkin yang ada untuk menguasai bahasa-bahasa internasional, yaitu menguasai bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Korea kalau perlu. Karena sekarang arahnya ke sana, sehingga nanti Stikes ini bisa berkemajuan dia yang akan datang. Saya kira tidak panjang kami aturkan. Kalau ada khilaf dari kami, minta maaf. Dan atas nama Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, selamat sekali lagi, selamat atas keluar izinnya dari atas Stikes Muhammadiyah di Cirebon ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Profesor Dr. Gigi Haji Sudibyo atas sambutan yang telah diberikan. Baiklah para peserta webinar yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Materi pertama dengan tema
Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, Edit Value, rubah bentuk Akademi Keperawatan pada peran kebermuhammadiyahan, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Ahmad Dahlan, Magister Agama. Kepada yang kami hormati Bapak Ahmad Dahlan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wal qail yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam kesempatan ini hadir Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Gigi Sudibyo. Salam kenal Bapak. Kami semua kepada Bapak, moga-moga Bapak sehat walafiat selalu dan dalam seluruh aktivitas mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Bapak Dr. Edi MKes, Ketua BPH kami yang kami sayangi, kami banggakan. Semoga Bapak senantiasa dalam kesehatan, aktivitas selalu mendapatkan berkah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk Bapak, keluarga dan teman sejawat di Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Yang kami hormati direktur yang pada kesempatan ini berubah bentuk. Ketua atau apa itu? Genap jajaran pimpinan di Stikes dan atau Akper Muhammadiyah. Dan tentunya segenap dosen, para mahasiswa Sivitas Andika, tenaga pendidikan Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, dan seluruh halayak yang pada kesempatan ini berinteraksi dengan kami dalam Zoom. Ada tema Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Sebagai refleksi jati diri Muhammadiyah.
yang pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang edit value-nya, bagaimana rubah bentuk akbar menjadi stitus ini dalam konteks kebermuhammadiyahan. Bapak dan Ibu sekalian, khususnya keluarga besar Stikes Ahmad Dahlan, Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai ketua PDM sungguh amat bersyukur pada kesempatan ini, Prof, secara pribadi untuk syukur itu tidak bisa dihindari. Panjang saya memimpin Muhammadiyah ini, perguruan tinggi yang dibina oleh Majelis di pimpinan pusat Muhammadiyah sudah dua, bahkan tiga yang merubah bentuk. Yang pertama adalah Akpid Muhammadiyah yang posisinya di kota Cirebon menjadi Stikes Muhammadiyah Cirebon. Kemudian disusul oleh Akademi Farmasi Muhammadiyah Cirebon menjadi STF Muhammadiyah Cirebon. Dan disusul ini ibu bapak mereka, Akbar Muhammadiyah. Berubah bentuk menjadi Stikes Ahmad Dahlan. Tentunya Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, bukan saya, Prof. Akbar Muhammadiyah ini mengilhami berdirinya Akpid Muhammadiyah, bahkan tim manajemennya yang sekarang ini adalah pendiri Akpid Muhammadiyah. Kemudian kami berbagi dua. Muhammadiyah itu awalnya kota dan kabupaten, kemudian menjadi kota tersendiri dan kabupaten tersendiri. Untuk Akpid Muhammadiyah dibina oleh kota Muhammadiyah Kota Cirebon, dan kemudian berubah bentuk tahun lalu, ya. Di Muhammadiyah Cirebon ini dulu ada SPK menjadi Akbar, kemudian SMFF menjadi Akbar, meningkat atau membangun Akbar Akademi Farmasi, dan Akademi Farmasi yang dibangun oleh SMF itu kemudian sudah berubah bentuk seperti yang saya sampaikan di awal. SPK yang pure menjadi Akbar, kemudian sekarang menjadi rubah bentuk. Kami semua warga Muhammadiyah, khususnya di tingkat pimpinan daerah, sangat berterima kasih kepada elemen yang masing-masing telah membangun kapasitasnya dengan wujud merubah bentuk, dan khususnya sekarang Stikes Ahmad Dahlan. Moga-moga perubahan bentuk ini tentunya menambah kualitas kita berada dalam suasana korelasi positif, ya. Betul-betul ada korelasi antara Akbar dengan Stikes dalam arti meningkatkan kapasitas kita semua. Dari itu kemudian kurang-kurangnya untuk mengawali segalanya, khususnya kita yang ada di manajemen Stikes Ahmad Dahlan harus sadar bahwa Stikes Ahmad Dahlan ini terbangun oleh Akbar Muhammadiyah Cirebon, terbangun pula oleh elemen historis Akbar Muhammadiyah, yaitu SPK Muhammadiyah. Dan masing-masing ini jika dibahas aspek historisnya, maka tak lepas dari sistem penglihatan terhadap agen. Ada agen dari SPK yang kemudian menjadi agen Akbar, dan agen Akbar kemudian menjadi agen STF, maksud saya Stikes Ahmad Dahlan.
Kesemuanya itu adalah satu kesatuan interaksi antar agen, antar SDM, antara SPK, Akper, dan STF. Dari itu kita semua secara sosial hendaklah saling sadar bahwa kita semua saling bahu membahu, berkekuatan dalam visi yang sama, dan perlu disyukuri oleh kita bahwa semuanya adalah karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena kita semua secara teknis dalam memproses menjadi Tikes Ahmad Dahlan. Bapak dan Ibu peserta Zoom meeting, saya diminta memberikan materi bagaimana edit value tentang perubahan bentuk ini terhadap kita dalam konteks berkemuhammadiyahan. Saya mencoba berangkat dari teori besar Muhammadiyah. Teori besar Muhammadiyah itu ada di visi dan atau tujuan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu mempunyai visi dan atau tujuan membangun masyarakat yang sebenar-benarnya. Pertanyaannya adalah bagaimana yang dikehendaki dengan makna sebenar-benarnya itu. Secara harfiah mungkin benar itu untuk mudahnya kita bandingkan saja maknanya, yaitu dengan salah. Benar lawannya salah. Kalau baik lawannya buruk. Hanya itu adalah pemaknaan secara pure harfiah atau terminologis ya. Etimologis. Saya coba melihat secara persempit kebenaran itu dari suatu cara berpikir ya, yang berdisiplin diantaranya misalnya teologis ya. Kebenaran itu saya coba sumbangsikan cara berpikir kita kepada penglihatan teologis, hal-hal yang diyakini oleh umumnya manusia. Kebenaran itu ada dua secara teologis. Yang pertama adalah kebenaran otoritatif. Dalam paham agama kita adalah kebenaran wahyu. Kemudian yang kedua adalah kebenaran rasional. Kebenaran manusia, produk pikir manusia. Kemudian yang berikutnya kebenaran juga bisa dilihat kurang-kurangnya saya representasikan dalam penglihatan keberlakuannya, kebenaran secara keberlakuannya lah. Kebenaran secara keberlakuannya itu ada yang universal sifat keberlakuannya, ada yang lokal sikap keberlakuannya, pun ada yang temporal dan temporer. Kebenaran yang universal itu kalau dalam ilustrasinya misalnya adalah kita sebagai makhluk biologis. Kita dipandang benar secara universal kalau memang makhluk biologis itu adalah makan. Benar jika seorang manusia itu makan begitu. Lalu kemudian kita lihat manusia yang biologis ini dalam konteks makan. Mana yang dikehendaki oleh dia benar secara lokal. Makan yang kita makan tentunya ada makanan pokok dan ada makanan yang bukan pokok. Untuk aspek makanan pokok yang kita makan adalah beras. Dan tentunya ini adalah benar secara lokal begitu. Adapun makhluk manusia di tempat lain, mungkin seperti di Arab, makanan pokoknya adalah daging atau kurma. Itu benar, tetapi
maknanya lokal. Ada kebenaran dalam konteks makanan untuk makhluk biologis yang sifat berlakunya temporal dan temporer. Mungkin untuk orang sakit yang dimakan ABCD. Untuk orang yang sehat ABCDEFGHIJKLMNNOPQRS sampai Z mungkin. Apa saja boleh dimakan. Mungkin ilustrasinya kira-kira gambaran sederhananya begitu. Nah, mungkin dari sini kita bisa memperlihatkan satu cara berpikir yang semestinya proporsional, atau apa yang saya gambarkan ini moga-moga bisa menarik cara berpikir kita, bahwa kita bisa memetakan bahwa kebenaran itu ada yang universal, lokal, dan temporal. Tinggal nanti wujudnya bagaimana dalam konteks bermuhammadiyah, dalam konteks lebih kecil lagi mungkin di tingkat Stikes Ahmad Dahlan, sehingga kemudian kita menemukan posisi rubah bentuk Stikes itu ada muatan nilai tambahnya begitu untuk kebermuhammadiyahan kita. Nah, kita lihat dahulu mungkin uraian dari makna kebenaran, makna sebenar-benarnya yang dikehendaki oleh visi Muhammadiyah itu. Bagaimana supaya kita berada dalam tujuan yang dimaksudkan oleh Muhammadiyah, yaitu menjadi makhluk, lalu kemudian menjadi lembaga yang sebenar-benarnya. Jadi makna sebenar-benarnya itu adalah sekurang-kurangnya demikian Bapak dan Ibu sekalian, suatu kebenaran dari wahyu yang ditunjukkan oleh sistem logik pemikiran dengan wujud memperhatikan keberlakuan ketentuan wahyu atau keberlakuan yang bersifat universal, lokal maupun temporal dan temporer. Kita terikat bahwa ketika mengidentifikasi sesuatu itu benar, yang dimaksud dengan benar itu tentunya adalah kebenaran yang senada dengan apa yang dikehendaki oleh agama, oleh wahyu. Tetapi kemudian bisa ditakwil. Kebenaran itu bisa direpresentasikan dalam cara berpikir kita. Itulah yang mungkin disebut dengan bahwa wahyu ini kemudian memandu cara berpikir kita. Lalu kemudian kita bisa memetakannya, mana yang kemudian berlaku secara universal, mana yang temporal, dan mana yang lokal. Dalam konteks dosen misalnya, dosen, saya mencoba mempersempit Bu ya, belum ke lembaga dulu. Ya, tulis tapi ketutup gitu. Gak apa-apa ya. Kan untuk saya katanya 2 jam dari moderator. Untuk mana tadi ya? Dosen tenaga pendidikan, Tendik, secara ideal harus kembali pembenahan jiwa. Ya, saya kalau pakai bahasa Indonesia nggak bisa, Bu. Dosen dan tenaga pendidikan, Tendik, tentunya di Stikes ini. Secara ideal harus kembali pembenahan jiwa. Dengan wujud beraktivitas semata mencari keridhaan Allah, begitu ya. Nah, ini kebenaran universal ini gitu ya. Ini adalah suatu penglihatan atau apa yang diperlihatkan oleh wahyu. Oleh Allah. Kita hidup mencari keridhaan Allah gitu kan. Dosen dan tenaga Tendik, tenaga pendidikan, secara praktis harus proporsional dalam orientasi. Wujudnya seperti orientasi saat melamar kerja lah. Dosen menjadi dosen, kemudian tenaga pendidikan juga menjadi tenaga kependidikan. Nah, ini kebenaran lokal ya. Idealnya
kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Secara praktis tetapi kemudian menjadi aspek yang lazim karena ini menjadi orientasi praktis kita gitu ya. Maka dosen ya mungkin berorientasi untuk lazimnya dosen lah menjadi dosen dan ideal praktisnya begitu. Kira-kira mungkin bahasa saya seperti ini Prof, mungkin barangkali nanti saya mohon maaf kurang bisa mengejawantahkan yang pas begitu. Ya dosen harus menjadi dosen begitu. Jadi dosen yang ideal, namun ini wilayah praktis dalam teologi ya, adalah dia mengejar kepangkatan ya, kepangkatan jabatan akademik. Maksud saya langsung saja nanti saya terangkan tidak langsung ke bawah begitu. Setelah menjadi stikes ini sepanjang bacaan saya, dosen di stikes itu nanti berpeluang besar untuk mendapatkan kepangkatan setinggi-tingginya di level dosen, yaitu guru besar. Kesempatan untuk dosen yang sudah lektor, segeralah kemudian mengejar pangkat lektor kepala. Lalu kemudian mengejar ke pangkat tertingginya yaitu guru besar. Saya sebagai pimpinan Muhammadiyah berharap guru besar di lingkungan Muhammadiyah itu terbangun oleh kampus-kampus yang memang di lingkungan Muhammadiyah begitu. Di stikers muncul guru besar. 3 tahun yang akan datang 1 orang begitu. 3 tahun lagi 1 orang atau 2 orang. Demikian pula juga mungkin di STF dan di stikers Cirebon begitu ya. Juga mungkin di UMC, ada guru besar dari UMC dibangun oleh SDM sendiri. Tidak melulu dari luar gitu ya masuk ke dalam kampus kita. Kita pun bisa memproduk guru besar dari unsur dosen-dosen yang melamarnya di sini menjadi asisten ahli, menjadi lektor kepala, kemudian menjadi guru besar. Guru besar Agus Kurniawan, Profesor Dr. Agus Kurniawan begitu. Profesor Dr. Ibu Rus, Ibu Sofi, Ibu Nena, Ibu Teti, udah pokoknya begitu ada Pak Profesor. Gitu ya. Nah disitulah mungkin menjadi kebanggaan sendiri. Sepertinya ini kayak Edith Piliu begitu ya. Memang peluang yang tercipta dari stikers, tapi kalau misalnya kita SDM mampu masuk ke tahap itu, ini Edith Piliu ini. Kita kan nggak punya orientasi untuk praktis begitu, pengen jadi profesor, pengen jadi rektor kepala, kita pengen aja berubah bentuk dalam konteks melayani masyarakat. Karena di tingkat sekolah tinggi ini kita tidak hanya dulu pendidikan vokasi ya, kita sudah meningkat boleh mengadakan pendidikan akademik. Bahkan nanti bisa profesi kita adakan begitu. Artinya peluang-peluang pelayanan kita kepada masyarakat untuk menjadi tenaga praktis di vokasi ada. Tenaga kesarjanaan gitu ya, mungkin ada. Juga kemudian profesi. Itu mungkin menjadi orientasi kita, semangat Muhammadiyah melayani masyarakat untuk lebih terlayani dengan proporsional dan sebenar-benarnya mungkin begitu pada kebutuhan masyarakat. Kita membuka stikers dan edit value-nya kepada kita bisa mengejar kepangkatan tertinggi. Nah inilah kebenaran lokal barangkali. Dosen secara praktis dapat berorientasi mengisi tugas tambahan, jabatan struktural. Tetapi harus disadari bahwa aspek ini bukanlah ketentuan individual, bukan fardu ain. Demikian pula bagi tendik ya. Ini kebenaran temporal dan temporel. Jadi kalau kita memang punya peluang di samping mengejar aspek idealnya, kedatipun lokal dalam konteks teologis ya, dalam konteks keberlakuan, sifat keberlakuan kita mengejar pangkat profesor itu lokal secara
secara teologis, tapi kemudian menjadi ideal secara tingkat keberlakuannya begitu. Dan menjadi sangat temporer kalau kita kemudian mengejar misalnya pengen jadi kaprodi, pengen jadi wakil ketua 1, 2, 3, kemudian menjadi ketua, gitu kan. Karena itu 4 tahun selesai. Itu konsekuensi logis organisasi dan itu bukan fardu ain, fardu kifayah. Gitu ya. Yang sudah punya jabatan akademik sekian mungkin boleh gitu ya. Yang sudah punya katakanlah jurnal nasional mungkin boleh gitu kan, begitu ya. Kan nggak semuanya punya jurnal nasional, internasional dan lain sebagainya ya. Saya kira ini juga menjadi pemahaman dalam tradisi saya karena orang hukum Islam ya, orang fikih, itu bukan fardu ain. Yang fardu ain itu adalah, Pak Dr. Edi mungkin paham fardu ain ya. Fardu ain itu ya Anda menjadi lektor kepala, menjadi guru besar, itu fardu ain. Gitu ya. Tapi dalam konteks PDM yaitu fardu kifayah. Masa sih nggak ada profesor satupun dari Stikes Ahmad Dahlan 5 tahun yang akan datang begitu kan ya. Gitu ya. Bapak Ibu sekalian, jadi dosen dan tendik Stikes Ahmad Dahlan merepresentasikan jiwa Muhammadiyah dalam dunia kampus dengan refleksi meningkatkan kapasitas. Saya kira mungkin kita ini dalam bermuhammadiyah itu tingkatkan kapasitas begitu. Bagaimana jadinya kalau kita yang sudah rubah bentuk menjadi stikers, kemudian kita dalam bendera atau lingkungan dalam kepanjangan tangan Muhammadiyah, lalu kemudian kita juga stagnan begitu ya, tidak meningkatkan kapasitas. Saya kira mungkin dalam kita bermuhammadiyah justru kita sudah masuk wajah bermuhammadiyah yang sebenar-benarnya mungkin jika kita kemudian meningkatkan kapasitas. Saya kira kira-kira abstrak dari saya seperti itu. Moga-moga Stikes Ahmad Dahlan ini betul-betul meningkatkan posisi lembaga pendidikan tinggi terutama di lingkungan Cirebon yang menurut Bapak Ketua PP Majelis Tinggi Limbang tadi, kita ini ada di antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Kita ini harus menjadi kawasan penyangga atau agen penyangga baik kebutuhan masyarakat terutama juga yang di Jawa Tengah ketika memasuki Jawa Barat. Kalau ke Bandung terlalu jauh, mungkin bisa di cover oleh Cirebon, oleh Stikes Ahmad Dahlan. Dan pesan beliau tadi adalah bahwa sungguh tidak ringan menggunakan nama Ahmad Dahlan. Kalau kita ini buruk begitu ya, mungkin bahasa saya terjemahkan beliau ya, agak eksplisit sedikit. Mungkin ini elegan lah mungkin saya karena saya kebetulan di sini di Cirebon. Kalau kita buruk namanya Ahmad Dahlan itu yang jelek itu adalah memang Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah ya. Kalau saya sih memang dipanggilnya juga kan Lalan ya. Jadi saya sih mungkin begitu. Ya mungkin saya juga akan menjadi mungkin reinkarnasi beliau lah untuk menjewer Bapak dan Ibu sekalian ya. Jewer begitu. Moga-moga nanti Renstra kita ini benar-benar mendorong kita semua, apakah aspek lembaga juga aspek SDM begitu ya. Saya kira dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Walafu minkum nasrunallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Dahlan MAG yang telah menyampaikan atau memaparkan tema Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, add value, rubah bentuk akbar pada peran kader kebermuhammadiyahan. Acara selanjutnya, penayangan profil
perubahan bentuk menjadi Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Cirebon merupakan wilayah yang berada di Provinsi Jawa Barat. Dikenal karena kultur masyarakatnya yang religius, Cirebon merupakan wilayah ujung Jawa Barat terletak di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Cirebon terletak di pesisir pantai utara atau yang lebih dikenal dengan nama Pantura. Cirebon terbagi menjadi 2, kota dan kabupaten. Cirebon dikenal karena budaya dan ragam kuliner yang menggugah. Pada tahun 1998, lahirlah Akbar Muhammadiyah Cirebon. Saat belum terlalu banyak program diploma, khususnya keperawatan, Muhammadiyah mengambil langkah dengan mendirikan pendidikan keperawatan. Tidak hanya menanamkan dasar ilmu pengetahuan, Akbar Muhammadiyah juga menerapkan nilai-nilai syariah yang berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Akbar Muhammadiyah Cirebon dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang menunjang untuk memaksimalkan kegiatan pembelajaran. Ini bertujuan agar sistem kegiatan pembelajaran mampu diserap secara maksimal serta sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Relevansi link and match PAN menjadi target utama dari Akbar Muhammadiyah Cirebon. Ini dapat mendukung perencanaan Akbar Muhammadiyah Cirebon yang saat ini sedang proses untuk perubahan bentuk menjadi Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Menerapkan visi dan misi menjadi langkah awal perkembangan Akbar Muhammadiyah Cirebon. Dengan semangat dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, Akbar Muhammadiyah Cirebon siap menjadi pelopor kesehatan. Perjalanan panjang Akbar Muhammadiyah Cirebon kini semakin terasa nyata hasilnya. Terbukti, Akbar Muhammadiyah Cirebon kini menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa baru. Dari tahun ke tahun, Akbar Muhammadiyah Cirebon mengalami peningkatan jumlah mahasiswa yang signifikan. Hal ini tak lepas dari kerja keras tim BPH atau Badan Pengawas Harian, direktur, dosen yang profesional, dan juga staf dan karyawan. Mohon izin join. Terima kasih. Assalamualaikum. 22 tahun sudah terlewati Akbar Muhammadiyah Cirebon. Kini, Akbar Muhammadiyah Cirebon berganti nama menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Ahmad Dahlan, Stikes Cirebon. Tidak hanya menawarkan diploma 3, Stikes Ahmad Dahlan menawarkan program pendidikan strata 1. Hal ini tak lepas dari kebutuhan dan persaingan dunia usaha. Stikes Ahmad Dahlan menyiapkan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan strata 1. Seperti mini hospital, ruang kelas yang presentatif, lab komputer, meeting room, perpustakaan, dan serta yang tidak kalah penting, dosen-dosen profesional serta berpengalaman di bidangnya.
Tunggu apa lagi? Ayo bergabung di Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Terima kasih. Selanjutnya, penyampaian materi kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Haji Edi Sugiarto MKes dengan tema Administrasi Rumah Sakit, Solusi Tantangan Pelayanan di Masa Depan yang berbasis kualitas dan keselamatan, Quality and Safety. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Edi Sugiarto, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran Pak Agus? Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Wabihi nasta'inu ala murudina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Gigi Pak Dibyo. Assalamualaikum Pak Dibyo. Yang saya hormati Bapak Dr. Ahmad Dahlan, ini Ketua PDM, Bu Ruswati, dan teman-teman semua di Sivitas Akademika Stikes Ahmad Dahlan dan peserta webinar yang saya cintai, keluarga besar BPH yang saya cintai. Mohon izin untuk katakanlah Stikes Ahmad Dahlan saat ini. Pak Agus, suaranya kedengaran nggak Pak? Jelas. Oh ya, alhamdulillah. Kedengaran. Administrasi rumah sakit saat ini, solusi dan tantangan pelayanan di masa depan yang berbasis kualitas dan keselamatan, ini menarik karena di era sekarang Bapak Ibu semua, mungkin mohon izin Prof dibuka, era VUCA, volatile, uncertainty, complexity, dan ambigu. Ini yang harus dijawab oleh Stikes Ahmad Dahlan. Insya Allah, tadi Prof. Subio sudah menceritakan sekilas apa yang terjadi, Bapak Ibu semua, dalam antisipasi kompleksitas yang berubah, ketidakpastian yang tinggi, dan kebutuhan tadi, Bapak Ibu semua, Stikes Ahmad Dahlan diyakinkan atau bisa dipastikan bisa menjawab tantangan itu. Untuk itu, mungkin sekilas info tentang bagaimana tata kelola rumah sakit atau organisasi manapun yang ada saat ini yang perlu dijawab oleh Stikes Ahmad Dahlan. Insya Allah bisa itu. Pertama, mungkin Bapak Ibu semua yang biasa balance scorecard yang ada, artinya apa? Ada 4 perspektif yang wajib untuk baseline proses pembelajarannya. Pertama, mungkin Bapak Ibu semua, untuk di semua lini, kultur harus berubah. Stikes Ahmad Dahlan tentu tadi sudah diceritakan amar ma'ruf. Oh iya, slide mungkin izin. Next tadi. Ya, ini kultur harus dirubah nih, Pak. Semua harus ada percepatan, perubahan semuanya, semua lini, Pak. Untuk leadership begitu juga sama. Kemampuan menghadapi tantangan yang berubah, kemampuan menyesuaikan dengan kompleksitas yang ada, dan kemampuan antisipatif. Itu menarik nih. Terus yang berikutnya Bapak Ibu semua, alignment, kesamaan arah untuk capaian-capaian tadi. Dan yang terakhir teamwork-nya harus baku nih, teamwork-nya harus berubah juga total. Itu dicapai dengan capital organisasi tadi, dengan penguatan information, terutama IT lah. Dan human capital harus dibina terus nih. Ini proses learning and growth perspektif. Yang menarik lagi, di internal perspektifnya, itu tentu seperti ini. Ada operation management process, customer management process, termasuk inovasi, wajib ada inovasi. Untuk regulasi dan sosial proses mungkin Bapak Ibu semua sudah pengalaman lah. Tapi untuk customer perspektif, dia harus ada brand yang bagus, ada quality, dan yang menarik lagi tentu service dan functionality dari masing-masing bidang tadi. Dan yang terakhir pastinya ada komponen perspektif finance. Dia bisa menjunjung tinggi customer value, bisa meningkatkan pendapatan, atau long-term shareholder value-nya ada. Itu secara umum, semua organisasi tata kelola rumah sakit, bahkan tata kelola untuk mencetak, katakanlah tenaga-tenaga yang punya kemampuan
capacity dalam administrasi rumah sakit. Karena semua lini administrasi rumah sakit ini berperan aktif atau berpunya kontribusi di semua lini ini. Next slide. Nah, mungkin untuk semua pelayanan rumah sakit atau organisasi manapun, apalagi swasta, ini penting nih. Karena cetakan visi, strategi, kekuatan itu menjadi pijakan yang paling fundamental. Kebijakannya harus pro masa depan dan perubahan paradigma semuanya. Perubahan paradigma semuanya nih. Harus ada komitmen, motivasi kinerja profesional, wajib di semua lini. Karena apa? Peluang ke depan besar, tapi ingat, pelayanan harus cepat dan akurat. Bisa jadi nanti kesejahteraannya untuk semua, tapi ingat juga memuaskan pemilik. External accountability itu PP Muhammadiyah atau PDM. Untuk customer satisfaction nanti ada di belakang dan kerjasama seimbang di semua institusi sivitas akademika. Next. Ya, ini menarik karena rumah sakit ke depan tantangannya di era JKN besar banget. Di 2021 tidak ada kelas lagi, 1, 2, 3 nggak ada. Direncanakan semua porsi pelayanan di kesehatan di rumah sakit itu kelasnya sama. Nggak ada lagi kelas VIP, kelas 3, kelas 2, kelas 1 nggak ada. Itu baru nanti Desember ini adaptasi, nanti kesamaan kelas ini untuk tahun-tahun berikutnya. Karena apa? Nanti peserta BPJS itu kan sudah universal coverage, semua penduduk Indonesia sudah menjadi peserta BPJS. Artinya apa? Semua institusi pendidikan sudah harus memperkirakan atau menyiapkan perubahan tadi. Perubahan tentang jaminan kesehatan nasional ini. Yang menarik, sekarang ini rumah sakit kalau tidak dikelola dengan keahlian administrasi rumah sakit, itu posisi yang kiri. Akan terjadi bangkrut. Yang menarik, organisasi rumah sakit kalau dikelola oleh para katakanlah individu yang kompeten di bidang administrasi rumah sakit, dia bisnis prosesnya bagus, bisa ikut competitiveness yang ada, dan ada keberlanjutan. Itu pengetahuan ini lewat Stikes Ahmad Dahlan, punya kemampuan wisdom and skill. Jadi brain, heart, and hand, dia dilatih. Knowledge and skill-nya individualnya keren. Sehingga nanti Bapak Ibu semua ada partisipasi aktif dari semua stakeholder atau customer. Next. Ya, ini mungkin yang terjadi Bapak Ibu semua dengan nanti layanan kesehatan ke depan itu nyaris 90% di cover JKN. Fraud itu diindikasikan terjadi di semua lini. Ini contoh, ada upcoding, ada unbundling, ada double claim, ada misrepresentasi, ada readmisi, ada prematur discharge, ada katakanlah tata kelola yang tidak dikerjakan oleh para administrasi atau kemampuan administrasi rumah sakit. Sehingga nanti ke depan dengan ada staf atau individu yang punya kemampuan administrasi rumah sakit, tentu ini akan tereliminasi. Yang ini semua akan tereliminasi secara signifikan. Next. Ya, mungkin Bapak Ibu semua, ini ke depan di health continuum ini, ujung-ujungnya Bapak Ibu semua, patient center development. Ingat, kepuasan pelanggan itu yang dijunjung tinggi. Karena apa? Always give people more than they expect. Artinya apa? Ekspektasi masyarakat itu didekatkan dengan keinginan atau pelayanan yang kita berikan. Bapak Ibu semua, ke depan itu harus evidence-based medicine. Bapak Ibu semua punya staff expertise yang kemampuan administrasi rumah sakitnya bagus. Sehingga ada continuous improvement dan hospital performance menjadi meningkat. Itu sistem prosedur dan segala macamnya, itu atas staff, lingkungan, dan patient safety itu harus ada, katakanlah komitmen bersama untuk provider center activities, tapi hasilnya patient center development. Jadi customer satisfaction itu tetap jadi acuan kita semua. Ini semua lini, proses input, proses output ini administrasi rumah sakit punya kontribusi, punya peran yang signifikan. Next. Ya, mungkin Bapak Ibu semua, ke depan tidak ada defect, tidak ada accident, dan bahkan zero emission itu wajib. Input, proses, output, Bapak Ibu semua punya tadi istilah Pak Dr. Lalan, add value. Add value-nya competitiveness, sehingga bisa berkompetisi dengan semua fasilitas kesehatan yang ada. Yang menarik, sumber daya saat ini atau ke depan, itu wajib punya kemampuan administrasi rumah sakit, sehingga mereka bisa mengelola, bisa memberi kontribusi terhadap top manajemen untuk memberikan service excellent. Punya role model yang bagus. Punya role model yang bagus. Sehingga nanti Bapak Ibu semua, profesionalismenya itu bisa dijunjung tinggi, bahkan goal-nya customer satisfaction
Keren, bisa di atas 90 mungkin ke depannya. Next. Ya, ini mungkin ringkasan aja, Bapak Ibu semua, ini akan dijawab Stikes Ahmad Dahlan ke depan. Karena Bapak Ibu semua, dalam layanan rumah sakit, semua nih, ini proses ini wajib diketahui atau oleh individu yang siap untuk katakanlah proses belajar mengajar di Stikes Ahmad Dahlan, dan ini sudah disiapkan. Karena ke depan seperti ini. Jadi tidak ada lagi tadi no defect, katakanlah tidak ada lagi pasien yang terlambat, tidak ada lagi pasien yang misdiagnosis, tidak ada lagi pasien yang katakanlah tidak tertata dengan baik. Jadi ada proses namanya early warning system, yang kedua early detection, yang ketiga early treatment. Itu adekuat, benar. Jadi benar, akurat, lengkap. Oke, next. Ya, ini mulai lagi menarik Bapak Ibu semua, karena di manajemen atau katakanlah proses belajar mengajar administrasi rumah sakit, ingat tuh Pak, voice of customer itu tentu wajib didengar. Jangan dari kita saja atau provider. Ini administrasi rumah sakit yang bergerak nih, keren banget nih. Bagaimana dengan evidence based medicine-nya, dia bisa melihat apakah ada deviasi yang positif atau deviasi cenderung katakanlah perubahan yang bagus. Ini lewat audit klinik, audit keperawatan, atau utilization review. Itu melihat SPO, melihat telusur klinik, clinical pathway maksudnya, dokumen, terintegrasi dengan dokter penanggung jawab pelayanan, dan kesahihan pedoman atau petunjuk SOP. Apakah compliance rate-nya tinggi, patient center-nya bagus, itu mismatch antara plan, do, check, action. Ingat, plan, do, check, action itu continuous improvement, dan ujung-ujungnya impact-nya hospital itu punya kemampuan bukan hanya mengobati intra ruangan atau intra gedung, tapi dia punya kemampuan hub promotion center, sehingga dia bisa dengan hospital with hot wall, punya kemampuan berasimilasi dengan penduduk setempat, hingga proses kesehatan di wilayah khususnya Kabupaten Cirebon atau Kota Cirebon itu punya impact yang positif. Artinya apa? Clinical performance-nya meningkat. Nah, ini bisa dengan riset nanti Bapak Ibu semua, dengan yang di depan tadi, balance scorecard yang di depan itu dari semua perspektif tadi, learning and growth, perspektif finance dan segala macamnya, proses bisnis internalnya itu ada perubahan peningkatan. Next. Ya, untuk administrasi rumah sakit nanti dalam kontennya ini pasti mereka diajarkan ini. Bagaimana formulasi prosedur transaksi, perkiraan standar, pengaturan kelembagaan, hardware dan software untuk rumah sakit, dan keterampilan personil. Ini relevan, reliable, complete, dan comparable. Apa input, proses outputnya seperti ini. Nanti mungkin Bapak Ibu semua ingat provider cost satisfaction itu korelasi dengan customer satisfaction. Itu proses keuangannya. Nanti di administrasi rumah sakit akan ada pengetahuan soal ini. Next. Ya. Ini yang menarik Bapak Ibu semua, filosofi asuhan pasien, patient care, tentu hospital risk management sama patient center care. Ujung-ujungnya tiga tadi. Dia quality, mutu, sama patient safety. Itu semua layanan seperti itu. Baik di layanan primer maupun layanan sekunder. Dia harus ada etik. Harus ada evidence-based medicine. Sehingga fondasi tadi, asuhan pasiennya, bisa asuhan medis, asuhan keperawatan, asuhan gizi, asuhan obat. Untuk di dokternya harus evidence medicine, dan dia harus berbasis katakanlah standar profesi medis yang ada dengan clinical pathway-nya yang adekuat. Evidence-based medicine dengan value-based medicine. Safety is a fundamental principle of patient care and critical component of quality management. Jadi itu utama, teman. Oke, next. Ini sekelas info bagaimana anatomi di rumah sakit saat ini. Artinya apa? Nanti administrasi rumah sakit harus punya kontribusi atau kemampuan memberikan input, proses, output dalam semua lini tadi untuk direktur atau untuk komite medik atau untuk subkomite yang ada ini. Contohnya, subkomite kredensial. Bagaimana menapis profesionalisme sumber daya manusia di rumah sakit, itu pasti administrasi rumah sakit masuk di situ. Bagaimana mempertahankan kompetensi dan profesionalisme, tentu dengan dokumen, dengan SPO, dengan NSPK, itu administrasi rumah sakit di situ juga ada.
Bagaimana dengan subkomite etika disiplin profesi, menjaga disiplin, etika, perilaku profesi, administrasi rumah sakit ada juga di situ. Jadi administrasi rumah sakit itu ada di mana-mana dari semua struktur komponen anatomi yang ada di rumah sakit ke depan. Next. Contoh, komite medik yang tadi, bagaimana tata kelola klinis yang baik, mutu pelayanan medis yang baik, keselamatan pasien, dan profesionalisme staf medis, itu kontribusi yang cukup signifikan di administrasi rumah sakit. Jadi administrasi rumah sakit, produk Stikes Ahmad Dahlan itu akan menjawab ini semua. Sehingga nanti tadi keinginan Prof. Subibjo itu bisa terrealisir, kemampuan yang spesifik Ahmad Dahlan, yang kemampuan Ahmad Dahlan ini bisa menjawab katakanlah keinginan amar ma'ruf dan menjawab proses VUCA yang terjadi saat ini. VUCA mohon izin yang singkatan tadi, volatile, uncertainty, complexity, dan ambigu ini yang terjadi di masyarakat atau saat ini di sebelahan dunia. Dan ke-Muhammadiyahan ini punya jawaban yang solutif. Tadi Pak Dr. Lalan sudah cerita bagaimana Mardotilah, itu keren banget. Semua jawaban VUCA ini sertakan Allah dalam setiap level angka ini. Insya Allah akan terjadi kelincahan yang khusus, akan terjadi kemampuan atau katakanlah kalau bahasa Pak Dr. Lalan, sidik, amanah, tablik, fatona. Itu wajib dirangkum dalam produk administrasi rumah sakit Stikes Ahmad Dahlan. Next. Ini contoh bagaimana sarana prasarana untuk menunjang JKN tadi. Karena Bapak Ibu semua, kita ada Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, dia contoh aja ini ngambil, ada Arsada, ada Bapak Ibu semua organisasi swastanya. Tapi ini contoh secara umum, ingin rumah sakit nanti dia handal, mandiri, tangguh, dan berstandar internasional. Sehingga dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat atau adanya customer satisfaction. Kedua, ini misi, ini administrasi rumah sakit tentu punya kontribusi terhadap tata kelola semua ini. Jadi dia bisa mewujudkan peran aktifnya, kebijakan regulasi, itu terhadap kendali mutu dan kendali biaya. Dia punya kemampuan aktif mewujudkan tata kelola korporasi rumah sakit yang baik, mewujudkan tata kelola klinis rumah sakit yang baik, dan berperan aktif tata kelola etik yang baik, berperan aktif mewujudkan tata kelola pelayanan yang baik, sehingga kerjasama dengan stakeholder di bidang rumah sakit akan tercapai. Next. Dan tujuan Persi tadi, Bapak Ibu semua, mewakili rumah sakit di Indonesia yang saling menghormati kedaulatan masing-masing. Rumah sakit Muhammadiyah atau rumah sakit manapun itu punya kespesifikan sendiri. Mensukseskan program pemerintah pasti, dan kaitannya dengan sistem kesehatan nasional itu sudah pasti. Artinya apa? Proses pembelajarannya arahnya tetap ke sistem kesehatan nasional yang tentu ada continuous improvement dan tentunya ada Bapak Ibu semua keinginan ada peningkatan layanan masyarakat wilayahnya. Dan penyempurnaan pengelolaan rumah sakit dengan administrasi rumah sakit ini pasti ada peningkatan yang signifikan. Bagaimana kepentingan rumah sakit suatu lembaga, dia harus ada profit, harus ada keberlangsungan untuk sustainability pengelolaan semuanya. Jadi kesadaran, kemauan pembiayaan dari rumah sakit atau pemilik di sini PDM dan mungkin terakreditasi paripurna itu bisa dijawab dengan pendidikan di Stikes Ahmad Dahlan yaitu prodi administrasi rumah sakit. Nilai Persi ini bisa diadopsi karena dia transparansi, accountable, responsible, independent, dan fairness. Ini berlaku equity, artinya rata semua. Jadi Bapak Ibu semua, balik lagi, untuk mutu rumah sakit yang profesional, proses tadi, Bapak Ibu semua tentu sudah mengenal dia ada efektif, ada safe, ada people center, ada timely, ada equitable, ada integrated, tidak terserabut, tidak segmentatif, dan efisien. Ini defining quality healthcare ini, quality healthcare can be defined in many ways. Acknowledgement that quality health service across the world. In addition, in order to realize benefit, quality healthcare health service must be effective itu providing evidence-based healthcare service to those who need them. Jadi Bapak Ibu semua evidence-based. Tidak katanya, tidak hanya keinginan promosi, tapi betul-betul terjadi apa yang sudah dikerjakan. Yang safe-nya, hindari perlakuan manusia tadi dengan Bapak Ibu semua, care yang intended, artinya gini Bapak Ibu semua, jangan ada tindakan-tindakan yang justru banyak merugikan dari sisi pasien.
people center tentu mencegah atau katakanlah respon dari kita terhadap keinginan dan nilai katakanlah masyarakat. Itu yang penting. Mungkin amar ma'ruf nahi munkar, hak brainnya itu brainnya Ahmad Dahlan banget. Gitu. Jadi katakanlah kalau istilah Pak Dr. Lalan, pengejawantahan Pak Ahmad Dahlan ini terjadi di semua produk administrasi rumah sakit Stikes Ahmad Dahlan ini. Yang waktu nih, sisi waktu, dia harus ada pengurangan waktu tunggu, waktu katakanlah tidak ada kelambatan dari semuanya, termasuk di penerimaan dan pada saat pemberian layanan. Ini sering terjadi nih, sudah waktu tunggunya lama, nunggu dokter yang lama, antrinya lama, pelayanannya tidak memuaskan. Itu terjadi. Ini harus diakui oleh kita semua. Mungkin Bapak Ibu semua cek deh, coba berobat ke rumah sakit. Hanya rumah sakit tertentu yang punya kemampuan tadi, mengadopsi mutu tadi, bisa survive. Kalau yang nanti, maaf, pelayanannya jelek, akan tinggal pasti. Pemerataan contoh equitable ini, dia harus bisa mencegah bagaimana Bapak Ibu semua memberikan layanan yang berkualitas itu tanpa membedakan umur, seks, gender, race, ethnicity, atau geographical location, religion, social economic status, atau bahasa, atau political affiliation. Itu semua tidak ada. Semua dilayani dengan do the best. Tidak ada begitu dari partai A dilayani bagus, partai B jelek, atau badannya yang tinggi seperti Pak Dr. Lalan dilayani bagus, atau kalau yang badannya kecil seperti Mas Rudi contohnya tidak dilayani, itu namanya tidak adil. Ini keadilan bagus, dan Muhammadiyah sudah ada di situ. Integrated mencegah bagaimana pelayanan kita harus terintegrasi di semua level, sehingga Bapak Ibu semua, hak service ini bisa melingkup semua siklus continuum care of life cycle tadi. Efisien tentu memaksimalkan benefit. Ini menarik nih, memaksimalkan benefit itu harus ada, katakanlah pendidikan, harus di sekolah di Stikes Ahmad Dahlan dengan administrasi rumah sakit. Karena bagaimana resources atau apapun sumber daya tidak ada pemborosan di semua level. Itu mungkin pendidikan rumah sakit. Yes, jadi secara umum seperti itulah. Next, yang nanti akan diberikan oleh Stikes Ahmad Dahlan. Mungkin Bapak Ibu semua, sekedar info aja, sarana prasarana bangunan ke depan di rumah sakit itu harus menjawab tantangan sekarang ini. Contohnya sekarang di era pandemik, itu tata ruang sudah berubah tuh nanti. Jadi ada pendidikannya nanti bagaimana mengelola sarana, next, prasarana, jadi alat jaringan sistem yang membuat sarana tadi berfungsi, termasuk alkes. Contoh, kalau kami di puskesmas, kemampuannya cuma untuk katakanlah thermal gun atau mengukur suhu itu sama dengan satpam. Dia harus punya kemampuan SP2 yang harganya murah, itu 250.000. Contoh, mengukur bagaimana katakanlah saturasi oksigen perifer. Ini contoh dengan era pandemi ini wajib tuh. Contoh puskesmas. Dulu tidak wajib, sekarang oximeter itu sangat wajib. Itu contoh aja. Itu contoh kecil. Mungkin ke depan beberapa pemeriksaan atau alat diagnostik atau instrumen atau aparatus atau mesin apapun atau implan untuk mencegah mendiagnosis trauma rumah sakit, termasuk sekarang dengan era kemampuan, katakanlah Bapak Ibu semua, kejadian katakanlah talasemi, katakanlah Bapak Ibu semua kelainan-kelainan darah itu meningkat banget. Jadi mungkin Bapak Ibu semua ke depan juga tantangannya baik instrumen, aparatus atau mesin, termasuk kemampuan radiografi atau kemampuan radiografer kita, atau kemampuan semua layanan klinis untuk menjajak tantangan ke depan. Next, ini mungkin Bapak Ibu semua, kebijakan terkait sarana prasarana, untuk informasi saja, kebijakan ini akan berubah, contohnya tentang Permenkes yang baru di radiografi. Jadi Stikes Ahmad Dahlan tentunya harus membaca perubahan eksternal yang tadi, perubahan yang cepat, serba cepat tadi, dengan kondisi yang berubah ini. Mungkin next berikutnya, akan next lagi, next, kualitas bangunan, contohnya perkembangan teknologi, ketersediaan tenaga spesialis, kemampuan belanja rumah sakit pemerintah daerah, itu atau belanja rumah sakit masing-masing, tentu Bapak Ibu semua yang akan katakanlah proses belajar mengajar itu sudah melihat ini semua, atau determinan ini semua. Next. Bapak Ibu semua, major problem healthcare system yang terjadi saat ini, ada peningkatan harga. Itu orang kalau berobat sekarang itu kalau bisa jangan berobat istilahnya, karena harga luar biasa, meningkat semua. Terus akses penurunan, ada kualitas yang bervariasi, rumah sakit ini bagus, rumah sakit itu jelek, dan segala macam. Ada fragmentasi, jadi pelayanan itu dipecah-pecah, pokoknya banyak lah.
Terus ini yang menarik nih, ada peningkatan beban administratif yang tidak bisa dijawab oleh petugas yang saat ini ada. Ini bisa dijawab dengan pendidikan administrasi rumah sakit. Ini semua. Tentang imperatif teknologi, tentang liability medical legal, tentang sistem yang out of control. Ini semua ada di solusinya, ada di administrasi rumah sakit. Kenapa sekarang? Itu banyak layanan kesehatan, itu yang nanti cost-nya bisa besar karena dia mengadopsi technological advance, aging of population. Makin tinggi seseorang usianya, itu makin banyak kebutuhan untuk layanan tadi. Jadi contohnya manula atau geriatri itu makin banyak, hati-hati karena dia sudah ada penyakit-penyakit penyerta atau komorbid yang sudah luar biasa. Increase in chronic disease, pasti. Inefficiency and redundancy of private insure, itu Bapak Ibu semua, ada proses pengulangan, splitting tadi, beberapa jenis sakit tadi. Dan sekarang sudah health industry. Jadi industri kesehatan itu sudah benar-benar seperti industri manufacturing yang ada. Ingat, demand consumer itu wajib. Jangan ada defensive medicine. Ini dijawab oleh pendidikan administrasi rumah sakit Stikes Ahmad Dahlan. Next. Ya, terakhir Bapak Ibu semua, ini untuk hanya menyamakan persepsi dengan rumah sakit yang ada saat ini. Next, terakhir Bapak Ibu semua, kontribusi pendidikan administrasi rumah sakit itu saya yakin-yakinnya insya Allah bisa berkontribusi terhadap bidang kesehatan khususnya di masyarakat sekitar dan masyarakat umumnya, bahkan lebih besar lagi untuk Jawa Barat. Tapi Bapak Ibu semua, dalam proses pendidikan tadi, hati-hati atau maaf, masukkan JKN. Karena semua sekarang itu sudah dengan program atau di kami, dokumentasinya itu Bapak Ibu semua, pikir yang untuk pelayanan kesehatan, sistem informasi rumah sakitnya sudah berbasis JKN. Jadi Bapak Ibu semua, ke depan, beberapa tahun ke depan, itu semua sudah JKN. Jadi tidak ada lagi fasilitas layanan lain. Mungkin itu Bapak Ibu semua, mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang berkenan. Sekali lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Haji Edi Sugiarto MKes atas materi yang telah diberikan. Baiklah, kepada para peserta webinar yang kami hormati, selanjutnya yaitu dukungan berupa tayangan ucapan selamat dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, stakeholder, Ortom, atas perubahan bentuk dari Akper menjadi Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Suhaini sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon sangat mensupport, mendukung untuk Akper Muhammadiyah berubah bentuk menjadi Stikes Ahmad Dahlan Kabupaten Cirebon. Semoga dengan perubahan nama bentuk Stikes Ahmad Dahlan ini menjadi pendidikan yang terdepan dan berkemajuan. Selamat dan sukses untuk Stikes Ahmad Dahlan Kabupaten Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akper Muhammadiyah Cirebon ingin berubah bentuk menjadi Stikes Ahmad Dahlan Cirebon.
yang mempunyai visi menjadi institusi pendidikan yang kompetitif dan inovatif dalam pelayanan kesehatan di wilayah Cirebon. Dengan misi tentunya catur dharma perguruan tinggi tetap dikerjakan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Yang kedua, membangun sikap profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dengan prinsip dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang ketiga, bagaimana membangun kerjasama tingkat regional, nasional, dan internasional. Ini terkait dengan kegiatan saat ini di bidang kesehatan, kompleksitas yang bertambah, perlu adanya inovasi dan competitiveness yang mumpuni di lingkungan dunia pendidikan. Apalagi menghadapi katakanlah progres dalam pengembangan pelayanan kesehatan di Indonesia ini yang cukup pesat dengan berbagai kompleksitasnya dan berbagai dinamikanya, sehingga perlu institusi pendidikan yang bisa adaptif terhadap perubahan-perubahan eksternal tadi. Demikian keinginan dari Stikes Ahmad Dahlan Cirebon ini, mudah-mudahan bisa terwujud karena merupakan ikhtiar dan doa bersama dari seluruh stakeholder yang ada di lingkungan Stikes Ahmad Dahlan Cirebon ini. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikmal nasir, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imron, Bupati Cirebon, mendukung penuh perubahan bentuk Akper Muhammadiyah Cirebon menjadi Stikes Ahmad Dahlan Cirebon untuk perkembangan dan peningkatan tenaga kesehatan di Kabupaten Cirebon. Mohon bantuan kepada Kemendikbud untuk dapat membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pimpinan dan staf BNI Syariah Cabang Cirebon mengucapkan selamat dan sukses atas perubahan bentuk Akper Muhammadiyah Cirebon menjadi Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. Semoga perubahan bentuk dan penambahan program studi baru, yaitu Strata 1 Administrasi Rumah Sakit, dapat menumbuhkan sinergi yang lebih kuat lagi antara Stikes Ahmad Dahlan Cirebon dan BNI Syariah Cirebon. Mega mendung batik khas Cirebon, nasi jamblang dan pal gentong kulinernya. Selamat dan sukses Stikes Ahmad Dahlan Cirebon. BNI Syariah tetap menjadi mitra bisnisnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para hadirin yang kami hormati, serangkaian acara telah kita lampaui bersama. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Mewakili segenap panitia, kami ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon perhatian kepada seluruh panitia. Diharapkan kita foto bersama terlebih dahulu untuk dokumentasi. Mas GG dipersilakan untuk memandu agar bisa mengambil dokumentasi via Zoom. Pada para peserta, mohon videonya dibuka. Kita foto bersama. Selamat atas berubah statusnya. Jadi stiker Ahmad Dahlan Cirebon. Satu, dua, tiga, klik. Mahasiswa mohon dibuka videonya biar fotonya nanti bagus. Ya, terima kasih kepada seluruh hadirin. Mohon pamit untuk live. Acara telah berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sukses. Coba ya. Coba. Pada ngobrol deh. Guru selamat. Bu Sofi. Bu Yani selamat. Itu soal ditapek. Oke.
Tikus Ahmad Dahlan sukses. Selamat Gusti. Terus, Bu Titin, izin pamit. Assalamualaikum. Alalan, Bu Jarus, Bu Yani, selamat. Pamit, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Cik. Enggak. Berangkat. Oh, nanti tidak di itu ya, mah tidak di lab. Coba lihat. Misi itu riwayat pekerjaan yang pindahan ditulis nggak Pak? Itu. Neng itu tuh Neng.